Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bertemu lagi di jam kita, jam matematika yang walaupun bagi kalian anak SMK membosankan ya, tapi bagaimanapun juga matematika itu ada dalam kehidupan kita. Jadi tetap kita harus mempelajari matematika. Baik, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Oke, Rinaldi, hari ini siapa temanmu yang nggak hadir? Ya. Oke. Itu aja. Oke, siap. Baik Ananda semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita masuk ke materi kita, coba cek kiri kanannya masih ada sampah nggak di sekelilingnya? Nggak ada. Penanya udah siap? Nah, keluarkan penanya. Kalau udah siap untuk belajar berarti harus dikeluarkan penanya. Ayo keluarkan penanya. Penanya mana? Ayo, siapkan pembelajarannya dengan mengawali pembelajaran kita hari ini. Udah ada pena semuanya? Oke, Ibu ingatkan materi kita sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar tentang apa, Nanda? Sebelumnya udah belajar apa? Materi apa kita sebelumnya? Median, bagus. Dan ternyata masih nyambung ya. Udah on ya. Oke, sebelumnya kalian udah belajar tentang median. Median itu apa kemarin? Nilai tengah. Untuk menentukan nilai tengah kemarin gimana langkah awalnya? Dijumlahkan. Sebelum dijumlahkan diapakan? Diurutkan. Oke, bagus Syahrul. Nah, hari ini kita coba tengah jalan. Sebentar. Oke, ayo coba ditengok gambarnya itu. Menurut kalian itu gambar apa? Cuan, bener sekali Adi. Ada yang nggak mau cuan di kelas ini? Hah? Nggak mau cuan Syahrul? Oh ya udahlah, Syahrul ini orangnya nggak mau cuan dia. Nah, tujuan kamu sekolah di SMK ini pasti salah satunya setelah tamat sekolah kamu ingin langsung berwirausaha. Pengen jadi pengusaha yang kaya raya, punya banyak duit, Jadi entrepreneur semuanya. Gimana caranya bisa ngedapetin banyak duit itu? Bekerja, rajin belajar, ya itu teorinya ya. Lalu setelah itu terjadi pas kita belajar, harus rajin belajar. Kemudian rajin bekerja. Bekerja yang bagaimana? Kan gak semua bekerja itu bisa langsung dapat yang berduit. Salah satunya itu adalah jadi entrepreneur kata kamu ya. Entrepreneur itu apa? Orang yang paham sekali tentang investasi. Oke lah, investasi. Sebelum ke investasi yang kelas kecilnya dulu lah. Nah, ini yang lagi marak nih di sekeliling kita ini. Peluang cuan 2022 di saat zaman yang serba online sekarang. GoFood di mana-mana ya. Nah, makanan kekinian sekarang makanan kekinian ini udah semakin merajalela. Salah satu peluang usaha yang
diminati oleh para entrepreneur muda sekarang itu adalah banyak yang bergerak di bidang makanan. Makanan-makanan yang istilahnya apa namanya? Makanan apa? Yang lagi booming sekarang ini makanan-makanan kekinian lah ya. Kalau zaman ibu dulu nggak ada tuh yang namanya apa namanya salted egg chicken itu. Namanya yang aneh-aneh aja. Kalau ibu dulu ya dadar telur ya udah telur dadar aja, nasi goreng dadar aja gitu aja. Nah, sekarang coba menurut Ananda bagaimana peluang cuan seperti gambar di atas? Peluang mendapatkan cuan dari gambar di atas. Melihat pasarnya bagus. Pasar apa? Mana yang laku, bagus sekali itu. Nah, apa hubungan gambar ini dengan gambar yang pertama tadi? Gambar pertama tadi apa? Meraup keuntungan. Meraup keuntungan. Ini ada bahan untuk meraup keuntungannya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Duit itu dihasilkan dari makanan yang dijualnya. Ini bagus Fauzi. Apakah makanan yang sembarangan ini nanti bisa sembarangan aja kita jual lalu dapat duit yang setumpuk tadi? Tidak. Bagaimana cara memilih peluang sumber cuan yang pas? Mana yang paling laku? Oke, bagus sekali. Jadi dari kamu melakukan survei nantinya ya. Mana jajanan yang paling laku? Menurut kamu untuk mengetahui jajanan yang paling laku itu gimana caranya? Melihat minat pengunjung, melihat minat konsumen. Ternyata para calon entrepreneur semuanya ya. Oke, yang laku itu berarti yang minat konsumen yang bagaimana? Yang rame. Kalau rame berarti banyak yang meminati, banyak yang membeli. Bagus kalian Anda semua. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita akan menentukan modus dari data, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Lalu kita akan menganalisisnya, kemudian kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan modus, baik itu modus data tunggal maupun data berkelompok. Ibu ngomongin modus, apa sih itu modus? Lalu apa hubungannya dengan gambar-gambar tadi, Bu? Kita tadi nengok gambar, kata Nanda semua, kita cari, Bu, mana yang paling banyak laku. Oke, nah yang paling banyak laku itulah manfaat kita pembelajaran kita hari ini. Kita akan mempelajari modus. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang paling banyak muncul, paling sering muncul. Berarti kalau dalam gambar kita tadi, peluang jualan tadi, jajanan mana yang paling banyak diminati atau yang paling banyak dibeli, paling banyak itu tadilah yang disebut sebagai modus. Jadinya modus jajanan, artinya jajanan yang paling banyak yang dibeli atau laku. Seperti itu ya, itu tujuan manfaat kita belajar dari modus. Oke Ananda? Nah, seperti pertemuan kita sebelumnya, kita tetap masih menggunakan reward. Jadi bagi siapa yang aktif akan memperoleh reward dalam bentuk fisiknya adalah tongkat berbintang. Namun tongkat-tongkat itu secara tertulis tetap akan Ibu jumlahkan di akhir semester, nanti akan menjadi nilai tambah kamu untuk nilai rapor. Nah, kemudian metode pembelajaran kita masih sama, kita berbasis kepada masalah. Lalu Ananda selesaikan masalahnya. Lalu nanti Ibu akan melakukan penilaian. Penilaiannya masih ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap Ananda yang Ibu tengok adalah disiplinnya bagaimana. Kemudian tanggung jawabnya bagaimana. Nanti ngerjakan LKPD dan kuis. Lalu responsif Anda. Bagaimana Ananda merespon kegiatan pembelajaran kita. Jadi harus aktif. Untuk penilaian pengetahuan nanti akan Ibu kasih kuis. Dan nilai keterampilannya Ibu ambil dari
Hasil kuis kamu bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan itu, bagaimana alur berpikir kamu menyelesaikan permasalahan. 3 penilaian itu yang akan kita gunakan hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, mari tengok di layar. Apa tuh Nanda? Nilai? Nilai ulangan dari 20 siswa. Tentukanlah nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Nah, dari masalah ini nanti yang akan Ananda selesaikan secara berkelompok. Sebelumnya Ibu udah bagi kalian dalam kelompok dan alhamdulillah hari ini sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing. Ibu cek, ini kelompok apa? Pandai. Kelompok pandai. Ini kelompok pintar. Ini kelompok. Ini kelompok jenius. Bagus. Oke. Nah, Ananda semuanya tadi sebelum mulai pembelajaran Ibu juga sudah membagikan LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Nah, LKPD-nya ada. Masing-masing Ananda sudah dapat LKPD dan dapat kertas chartnya kan? Udah dapat kertas chart berikut dengan spidolnya. Oke, sudah. Nah, seperti biasa LKPD-nya Ananda bahas bersama teman kelompok. Ananda selesaikan permasalahan seperti yang ada pada layar. Kemudian jawabannya Ananda tulis dalam LKPD untuk nilai masing-masing dan Ananda tuliskan dalam kertas cat ini dengan menggunakan spidol. Nanti akan Ibu pilih kelompok mana yang akan tampil. Paham? Paham. Lalu Ibu tadi juga sudah membagikan modul bahan ajarnya ini ya. Udah dapat semuanya modulnya? Masing-masing kelompok udah ada? Kelompok jenis sudah ada? Udah. Nah, ini nanti ya kamu baca, Ananda baca, diskusikan. Ini yang akan membantu kamu menyelesaikan LKPD. Dalam LKPD-nya juga ada latihannya, jangan lupa dikerjakan. Siap? Ananda bekerja? Siap. Oke, silakan dikerjakan. Ayo, Mat. Nah, ini tuliskan juga nanti dalam pakai spidol ya. Yang akan dipresentasikan ke depan. Diskusi, ingat diskusi. Iya, yang mana? Yang modus toh kan Ibu bilang tadi. Modus ini, Bu. LKPD modus mana? Mana LKPD modus? Nih kan? Nih. Ini kerjakan. Salin juga dalam kertas cat. Ini modulnya untuk membantu kamu menyelesaikannya. Gas. Iya. Tapi ada 2 tuh. Berarti 2 gitu boleh dari sini. 2. Boleh. Boleh. Sama 5 itu. Boleh. Tapi di sini kolomnya cuma 7. Apa ini ada 8? Kalau ukuran tambahkan. Coba cek. Jangan lupa tulisnya di kertas cat. Ya, siap, Bu. Ya kan, Bu. Ini banyak orangnya nanti di sini yang 60 orangnya berapa? 14. Diskusi. Ini 20 tapi sini dapatnya cuma 19. Ini kan di sini 20. Coba cek lagi.
Kalau kurang berarti mungkin kurang tabelnya. Coba cek lagi. 65. 80 ada berapa, Le? 3. 3 ada 3. 80 ada 3. 63. 85 ada. Ya kan bisa ditulis kan, Nak? Soalnya satu pas 20 berarti. 95 ini ditulis. Tahu, Le? Ini yang banyak nilainya ada 2. Enggak apa-apa. Iya. Itu digabung. Bu, frekuensi ini kok lah? Frekuensi ini kok lah?
Tulis ini juga. Ternas. Kebanyakan siswa. Modus yang sering muncul. Ini langsung aja.
Bulan tadi itu tidak ada yang sini. Yang paling berarti di berapa itu? Oh ya, bisa. Nah, sini. Oh, dia satu. Oh, iya. Ono ae.
Oke, silakan kelompoknya ini untuk presentasi. Mampus. Lagi nih Oke, kalian terakhir adalah kelompok apa namanya? Kelompok cerdas. Kita akan mempresentasikan di sini. Ada batas. Semangat. Kita tidak kalah dengan kelompok Oke, kita persilakan kepada kelompok cerdas untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok cerdas akan mempresentasikan hasil itu kelompok saya. Nah, yang pertama dari masalah 1 diketahui data nilai ulangan dari 20 siswa. Nilai yang pertama adalah 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Yang lainnya perhatikan kalau ada yang tidak sesuai nanti bisa ditanyakan. Tentukan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Modus dari data nilai ulangan 20 siswa. Modus yang diperoleh dari 20 siswa adalah yang paling banyak dari 5. Oke, modusnya 70 dan 75. Lanjut. Permasalahan kedua, hasil pengukuran berat badan kelas 10 TPSM disajikan dalam tabel berdasarkan data pada tabel tersebut. Berat badan yang paling banyak dimiliki siswa adalah 66 sampai 70. Penyesuaian dari data ditanya berat badan yang paling banyak dimiliki siswa. Ini berarti kita mencari data yang paling sering muncul, yaitu modus. Tambah 1 menentukan letak kelas NO. Kelas modus adalah kelas frekuensi yang paling banyak yaitu data pada dengan demikian kita memperoleh TB 66 kurang 0,5 sama dengan 65,5. T nya kita dapat 5, di satunya kita dapat 1, di duanya kita dapat 2. Penyelesaiannya MO TB ditambah T dalam bentuk D1 per D1 kurang D2. Bawahnya 65,5 ditambah 5 dalam kurung 1, D1 per 1 tambah 2. Selanjutnya 65,5 ditambah 5 dalam kurung 1,3 1 per 3. Bawahnya lagi 65,5 ditambah 1,67. Hasilnya MO sama dengan 67,7.
bisa digenapkan. Ya, pemberatan. Masuk kemana jadinya? Oke, bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak begitu jauh karena kami tidak menyelipkan angka 7 dari pembagian 5 bagi 3. Tapi tetap di hasil 67,3. Apa bisa diterima dari kelompok? Bisa. Tadi? Bisa. Makasih. Ada yang mau dikomentari? Cukup? Tidak ada, oke cukup. Baik, kita berikan applause lagi untuk kelompok. Oke, baik, Anda semuanya. Nah, dari hasil diskusinya tadi, ayo silakan. Menurut Anda, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya Boleh. dalam Ya, kehidupan silakan. sehari-hari kita apabila ingin membuat peluang usaha, kita bisa melihat jumlah data yang besar gitu di sosial media. Kita bisa Dengan lihat menggunakan rumus statistik modus ini. modus. Oke, bagus. Jadi modus bisa menyelesaikan salah satu permasalahan kontekstual. Ada lagi? Ada Bu. Silakan. Pokoknya kita dalam berjualan Bu, kan kita mau berjualan sosis, nugget, gorengan atau minuman. Di situ kan dapat disimpulkan mana yang paling banyak laris Bu. Nah itu yang kita jualin. Oke, jadi modus itu yang kita jadikan pilihan. Ayo lagi dari tadi kita ngomongin modus. Apa itu modus? Data yang paling banyak muncul. Bagus, iya, data yang paling banyak modus. Oke lagi. Apa lagi kesimpulannya? Kita mana suaranya? Ayo, apa lagi? Tadi kan kamu udah menyimpulkan itu di LKPD itu. Coba baca lagi apa yang udah kamu simpulkan di LKPD itu tadi. Modus sudah, dari modus adalah data yang muncul. Lalu apa lagi? Anda ngomong? Ayo, Anda, Silakan. Diki. Mau pisah? Ayo, apa lagi? Apa lagi yang udah kamu simpulkan tadi? Ini kan udah disimpulkan nih. Modus adalah data yang sering muncul. Tadi pada masalah pertama tadi, itu modusnya pada data yang bagaimana? Di angka nilai. Modus apa? Data yang mana? Data apa? Data tunggal bagus ya, Rahmat. Bagaimana data tunggal? Tunggal itu data yang nilainya itu satu angka. Boleh ya, tidak dikelompok-kelompokkan ya. Najib. Gimana menentukan modusnya di data tunggal? Data tunggal diurutkan Bu. Dirunutkan, apa yang dirunutkan? Gimana? Diurutkan dari yang infeksi Bu. Apakah wajib? Oke, setelah dirunutkan terus apa lagi intinya kalau modus itu? Mencari nilai yang paling banyak muncul. Bagus, yang paling banyak muncul. Nilai yang paling banyak muncul itu ciri-cirinya mana? Apa? Di situ ditandakan oleh apa? Frekuensinya? Frekuensi Statik. Dari banyak data. Iya, biasanya kalau yang modus itu frekuensinya yang paling banyak. Ya, sini muncul berarti yang paling banyak. Itu untuk data tunggal. Lanjut kalau untuk data berkelompok bagaimana? Data berkelompok bagaimana? Data berkelompok bagaimana? Modus data berkelompok bagaimana, Nak? Menentukannya? Modus sama dengan set di bawah kelas modus tambah panjang kelas dalam kurung selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya per selisih kelas modus dan kelas sebelumnya tambah Oke. selisih kelas modus dan kelas sebelumnya. Oke, bagus. Jadi pada data berkelompok untuk menentukan modusnya, yang pertama kita tentukan dulu kelas mana yang mengandung modus. Kelas yang mengandung modus itu yang ciri-cirinya bagaimana? frekuensinya yang paling banyak Bu.
bawah Nah, lalu apa lagi unsur yang dibutuhkan? Panjang. Oke, lalu apa lagi? selisih frekuensi. Selisih frekuensi ada dua jenis, ada D1 dan D2. D1 sebelumnya, D2 dengan sesudahnya. Oke, sekarang semuanya silakan keluarkan catatannya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita belajar tentang modus. Jadi modus adalah data yang sering muncul. Data yang sering muncul. Panas ya, panas. Datanya ada data tunggal dan ada data berkelompok. Modus data tunggal, bagaimana menentukannya tadi? Cari ya Frekuensinya terbanyak. frekuensi terbanyak. Bagus. Frekuensi terbanyak. Kalau untuk data berkelompok, langkah pertamanya apa? Untuk data berkelompok tadi langkah pertamanya apa? Tentukan. Kita letak kelas modus. Tentukan letak kelas modus. Setelah itu apa? Baru masukkan ke dalam rumus. Apa rumusnya modus? Modus sama dengan yang di bawah kelas TB ditambah Oke. TB adalah tepi bawah. P adalah panjang kelas. D1 frekuensi. selisih. Selisih apa? Frekuensi kelas sebelumnya. Kelas modus dengan sebelumnya. Kalau D2 bagaimana? Dengan sesudah. Oke Nanda semua, inilah kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini. Nah, di ini tadi juga ada latihan. Latihannya D2 tadi yang pertama yang tentang data tunggal berapa jawabannya? Ini kan yang di apa ini Bu? Iya. Beras, telur Beras. gula. Apa Minyak goreng. maksudnya? Gula. Berapa itu jumlahnya? 20. Oke, sama semuanya? Sama. Yang kedua? Banyak potongan tinggi badan yang paling banyak di siswa kelas tersebut. 166 sampai 170. 160 sampai 170 itu baru apanya? Itu nilai apanya? Keluasnya muat modusnya. Berarti tepi bawahnya berapa? 16 tepi bawahnya berarti 165. 165,5. Panjangnya? panjangnya ini 5 cm Bu. Panjangnya berapa? P-nya berapa? 5 cm. P-nya 5. Oke, D1-nya? D1-nya berapa? Sebelumnya. Apa 7 Bu? 7. D1 dengan D1. Ya berarti di frekuensi nomor 7 Bu. Ya kan? Frekuensi Satu. D1-nya 1 bagus. D2-nya? 1. D2-nya berapa? Bukan. 1. Tujuannya 2. 2. Oke. 1. Oke. Nah, sekarang itulah modus dari modus adalah data yang sering muncul. Untuk data tunggal itu berapa frekuensi sendiri. Untuk data berkelompok gunakan rumusnya. FO sama dengan TB tambah P dikali D1 per Oke, selesai untuk hari ini. Nah, untuk menguji kemampuan Anda semuanya, keluarkan filmnya.
Minggu hari Senin apa? Tentukan modus binatang yang muncul di halaman. Nah,
Nah, silakan dikumpulkan waktunya habis. Ayo Rehan. Kelompok Rehan. Bisa gitu pertanyaan. Bisa gitu. Kalau yang masuk Nah, Dia pegang. oke, selesai kuisnya. Itu akan diumumkan hasil reward kalian. Siapa yang hari ini aktif, aktivitas tertinggi hari ini diperoleh oleh Rahmat. Nah, selamat kepada Rahmat Bintang. Kemudian selanjutnya ada Rahmat juga. Syarif dapat juga. Kita dapat libur. Ada dapat tiga, Fauzi dapat dua, yang lainnya nah yang lainnya mohon untuk berikutnya lebih semangat lagi dalam belajar ya. Kita ini ada 2 catatan ibu yang di pembelajaran semester nanti. Hari ini seperti biasa silakan sudah tuliskan refleksi pembelajaran kita hari ini. siap. Oke, silakan tulis. Cuma 2, Bu. Belum. Tegas. Kok 2, Bu? Sakit enggak, Bu? Hah? Guys, Siapa yang mendarat? Sakit sama? Saya dulu. Oke, Mbak. Siapa di tanggal berapa sekarang, Wei? Dibawa pulang ya. Saya sudah kaki pula deh. Oke. Kak, bisa dikasih kon ini belanja Shopee. Sudah selesai? Saya dulu. Yang sudah selesai sekarang kumpulkan. Udah, Bu. Juga. Ini dong, mana, Bu? Perhatikan dalam titik fokus. Ibu akan mengirimkan tugas di rumah dalam WA. Kerjakan dalam bentuk puisi. Ali Setio nanti tolong diperbaiki emailnya biar bisa kita isi sebagai tugas kamu ya. Ya, Bu. Oke, kemudian untuk angkat pembelajaran motivasi kita hari ini mohon diisi link Google Form yang nanti akan dikirimkan di dalam grup WA. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari nanti tentang yang namanya kuartil. Silakan di rumah dibaca-baca, cari di internet informasi atau materi tentang kuartil. Nah, untuk hari ini kita di pembelajaran kita silakan ketua kelas ditutup doa. Ada baiknya kita bersyukur mulai. Alhamdulillah.